Bang Habib, karena sebagian dari rekan-rekan Anda di Partai Gerindra menyebut ini hanya ungkapan bercanda. Tapi tadi Anda tidak membenarkan dan tidak membantah juga bahwa ini adalah ungkapan kekesalan Pak Prabowo terhadap seorang Anies Baswedan. Kader Gerindra, Habibur Rahman, dibuat gelagapan oleh presenter CNN Indonesia. Presenter CNN Indonesia bertanya kepada Habibur Rahman, apakah yang diucapkan Prabowo soal etik tersebut serius atau bercanda? Karena juru bicara Partai Gerindra menganggap bahwa yang diucapkan oleh Prabowo 1000% adalah bercanda. Jadi ini bercanda atau serius nih? Kekesalan, saya tidak bisa mendeteksi kesal atau tidak, kan Anda tanyakan ke Pak Prabowo. Tapi yang disampaikan ya, yang beredar itu kan bagian dari konteks secara keseluruhan. Baik. Ya itu bisa dipahami. Makanya saya bilang kan konteksnya, ini orang-orang yang membantu Pak Anies dengan segenap sumber daya yang ada ya, tetapi mereka mempertanyakan etika atau adabnya Pak Anies ya. Yang mempersoalkan putusan MK yang memang sudah nggak ada masalah. Putusan MK nggak ada masalah etika di situ sama sekali. Karena rakyat tahu putusan MK itu sangat tidak adil. Gitu. Sementara itu, Habibur Rahman menjelaskan bahwa yang diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat internal tersebut adalah hal serius, lantaran banyak kadernya yang mempertanyakan etika Anies Baswedan saat diusung oleh Partai Gerindra saat maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena ditanya oleh presenter CNN Indonesia, akhirnya Habibur Rahman menjawab, tanya saja kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari kader-kader Gerindra. Saat itu banyak sekali kader mempertanyakan ya etika seorang Anies Baswedan ya. Yang dahulu ini kan orang yang hadir ini adalah orang-orang yang waktu Pilgub DKI 2017 semua dipanggil ke Jakarta. Ini kan anggota DPRD ya. Dan anggota DPR RI serta pengurus cabang dan provinsi. Jadi semua dipanggil ke Jakarta. Yang anggota DPRD dan DPR RI itu diminta iuran ya untuk mendukung ini Pak Anies Baswedan. Bahkan kalau DPR RI itu sampai 500 juta rupiah per orang ya. Kalau provinsi berapa sekian. Pokoknya intinya orang yang bersama-sama berjuang mendukung saudara Anies Baswedan pada Pilgub DKI 2017. Sementara itu, Prabowo Subianto angkat bicara terkait pidatonya Dasmu Etik yang sempat viral melalui unggahan video pada sejumlah akun media sosial. Ia meminta perkataan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, mengingat disampaikannya hanya untuk kadernya pada saat memimpin rapat konsolidasi nasional Partai Gerindra. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara. Dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo siapa yang suruh nanya? Ia mengatakan itu kan di antara keluarga. Prabowo menuturkan perkataan tersebut tidak ditujukan kepada segelintir pihak, hanya sebagai kiasan pidato pada kegiatan tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan perkataan Dasmu Etik yang dilontarkan pada pidato politiknya itu. Tapi biasa orang Indonesia mencari-cari, mau dibesar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicara. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% Dasmu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Blunder calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan Dasmu Etik ternyata tidak hanya sekali diucapkan oleh Prabowo. Pada kampanye 2019 lalu, ia pernah mengucapkan 5% Dasmu. Hal itu sebagai kritikan atas janji lawan politiknya yang saat itu menjanjikan ekonomi akan naik 5%. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% Dasmu. Sementara itu, Inaya Wulandari Wahid, putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan sebagai fondasi menjaga harkat dan martabat bangsa. Inaya menekankan bahwa jika seorang pemimpin kesal ketika ditanya tentang etika dan menjawab Dasmu Etik, hal tersebut mencerminkan bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Hari ini ada calon penguasa
calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Menurut Inaya, etika bukan hanya tentang kebijakan, melainkan juga tentang menjaga kemanusiaan. Mengabaikan etika sama saja mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya dan amanah akhlak dari Sang Kholik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Kader Gerindra, Sufmi Dasko, menjawab pidato Prabowo yang viral karena menyebut ndasmu etik. Sufmi Dasko mengatakan bahwa dirinya bingung dengan beredarnya video tersebut. Ia mengaku itu bukan dari Gerindra. Ia mengatakan bahwa itu bukan dari Gerindra. Gerindra sulit untuk mengontrol orang yang masuk dalam konsolidasi Partai Gerindra. Juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu. Demikian. Kompas ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-arahkan juga. Dari mana sih? Berbeda dengan Habibur Rahman, ia mengatakan bahwa itu bukan video yang bocor, itu merupakan video dari konsolidasi internal. Semua anggota Partai Gerindra boleh membawa HP dan mereka merapat internal Partai Gerindra. Hanya saja video yang beredar di media sosial tidak utuh. Bukan video bocor ya, itu video di acara internal. Semua orang boleh merekam dan bawa handphone, tetapi memang itu percakapan yang tidak utuh ya. Intinya di tingkat internal Pak Prabowo menyampaikan adanya sebagian kader di berbagai daerah yang mempertanyakan, ini ada orang yang jelas-jelas tidak beretika tapi justru seolah-olah mempertanyakan etikanya Pak Prabowo waktu debat Pilpres. Nah, kalimat yang disampaikan Pak Prabowo itulah kalimat beberapa kader yang disampaikan kepada beliau. Nah, beliau ulangi di situ dan ada lanjutannya dari rekaman tersebut bahwa Pak Prabowo bilang jangan dipedulikan yang seperti itu, yang penting kader ini konsentrasi turun ke basis akar rumput ya, menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan visi misi programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi dengan santai bahwa dimulainya etika adalah dari kepala. Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik yang Pak Prabowo menyebut endasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali menyindir Anies Baswedan dalam pidatonya. Ia kembali mengatakan bahwa bisa menjadi gubernur adalah demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit.
Ucapan Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik ramai disorot media sosial X. Etik, dasmu etik. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut dalam konteks guruan. Ucapan Prabowo soal dasmu etik itu ramai disorot oleh warganet. Ucapan Prabowo dalam video durasi pendek itu disebut-sebut dalam acara internal Partai Gerindra di hadapan kader. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Jubir Prabowo, Dhanil Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo di hadapan kader Gerindra tersebut dalam konteks bercanda. Iya, lucu banget. Menurut Dhanil, tidak ada unsur serius dalam ucapan Prabowo tersebut. Ia mengatakan Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik, bercanda ke sesama sahabat. Ucapan Prabowo soal dasmu etik disebut-sebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah memutuskan sanksi etik kepada mantan Ketua MK Anwar Usman. Sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Duh, ngaco lagi tuh blaming sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana?